Salam, selamat sore anak-anak yang terkasih, mahasiswa STTW TESDA dalam mata pelajaran Psikologi Perkembangan. Hari ini kita akan mengakhiri pembelajaran kita yang sudah kita mulai bulan Maret. Dan hari ini pertemuan yang terakhir. Puji syukur kepada Tuhan karena kita dimampukan untuk mengikuti pembelajaran selama ini dan materi-materi yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Itu terukur dari bagaimana kalian memberikan respon kepada saya, baik melalui voice note maupun melalui tugas-tugas yang kalian kerjakan di Google Classroom. Ya, secara umum materi yang kita pelajari yaitu psikologi perkembangan itu adalah suatu disiplin yang menguji asumsi dan menggunakan data ilmiah untuk menjawab pertanyaan yang menjadi ketertarikan atas diri manusia. Psikologi juga melakukan penelitian dan bergantung pada penelitian tersebut untuk memperoleh bukti bagi kesimpulan yang akan mereka tarik. Ya, saya harapkan kalian nanti akan mampu untuk mendefinisikan apa itu psikologi. Lalu kalian mampu menguraikan sejarah perkembangan psikologi. Lalu kalian mampu membedakan berbagai pendekatan mengenai perkembangan manusia, ya. Ya, mampu memahami juga ciri-ciri perkembangan sejak masa prenatal sampai dengan usia tua, ya. Kemarin kita sudah mempelajari dari mulai fase kanak-kanak, fase remaja, fase dewasa, dan lansia. Dan kalian mampu juga menerangkan kaitan perkembangan manusia dengan kesehatan dan kesejahteraan, ya. Dan secara garis besar juga hal yang paling penting di sini adalah kita inti daripada pendekatan ilmiah, ya, dalam mempelajari psikologi ada 4 sikap. Antara lain kita berpikir secara kritis, skeptisisme, objektivitas, dan kuriositas atau keingintahuan. Ini adalah 4 sikap yang harus kita pelajari di dalam menjelaskan apa itu psikologi perkembangan. Jadi baiklah, diharapkan nanti dengan berpikir kritis, yaitu ya kita bisa berpikir secara mendalam dan aktif, lalu mengajukan pertanyaan dan mengevaluasi bukti yang telah diperoleh, ya. Itu namanya berpikir kritis, ya. Lalu berpikir kritis itu juga kita bertanya kepada diri sendiri, bagaimana kita bisa dapat mengetahui sesuatu itu, ya. Lalu apa yang dikatakan pemikir kritis? Mempertanyakan dan menguji hal-hal yang merupakan fakta bagi kebanyakan orang, ya. Mereka melakukan penelitian untuk melihat benar atau tidaknya suatu hal yang mendukung ide-ide tertentu. Nah, berpikir kritis ini memiliki manfaat mengurangi kemungkinan adanya hal-hal yang tidak reliable pada kesimpulan yang kita tarik, seperti keyakinan, perasaan, opini, dan emosi pribadi. Jadi seorang ilmuwan itu adalah seorang pemikir kritis. Mereka mempertanyakan dan menguji hal-hal yang merupakan fakta bagi kebanyakan orang. Nah, mereka juga melakukan penelitian untuk melihat benar atau tidaknya suatu hal untuk mendukung ide-ide tertentu, ya. Jadi berpikir kritis itu adalah proses merefleksikan secara mendalam, ya, dan aktif mengajukan pertanyaan dan mengevaluasi bukti yang diperoleh.
Itu yang sudah kita pelajarin ya, dari materi-materi yang sudah kita ikutin, yang sudah kita pelajarin. Kita harus bisa berpikir kritis. Lalu apalagi skeptisisme, artinya karakter ilmuwan lainnya, yaitu individu yang skeptis selalu ya tertantang untuk melihat benar atau tidaknya sebuah fakta. Ya. Anda dapat menggunakan skeptisisme ilmiah ketika Anda melihat sebuah iklan, namanya tentang obat tertentu yang menjanjikan dapat menurunkan berat badan, ya. Anda tanpa olahraga ataupun diet. Nah, individu yang skeptis, dia mengetahui bahwa jika sesuatu terdengar terlalu berlebihan, hal tersebut bisa jadi memang berlebihan, ya. Jadi ada skeptisisme di dalam pemikiran seorang ilmuwan. Bila dia melihat ada iklan yang terlalu berlebihan seperti ini, apakah mungkin Anda tanpa olahraga ataupun diet Anda bisa mengurangi berat badan? Nah, ini timbul pemikiran skeptisisme. Lalu tadi apalagi tentang objektivitas, ya. Itu sesuatu yang bersifat terbuka, ya. Artinya kita berpikir secara objektif. Untuk mencapai tujuan ini, ilmuwan menerapkan metode empiris untuk mempelajari dunia. Metode empiris itu apa? Ya, itu dapat dibuktikan kebenarannya secara ilmiah, ya. Lalu bersikap objektif ini ya berarti melihat segala sesuatu seperti apa adanya. Ya, objektif, ya. Bukan seperti yang kita inginkan, ya. Objektivitas itu berarti juga menunggu bukti-bukti yang muncul dan bukan berasumsi berdasarkan dugaan kita sendiri, ya. Jadi orang yang menyampaikan suatu kesaksian, ya, seumpamanya di dalam suatu pembicaraan dia hanya mengatakan katanya itu namanya bukan objektivitas. Kalau objektivitas ada bukti secara empiris dan dapat dibuktikan secara ilmiah. Itu adalah pemikir-pemikir yang objektif. Lalu ada keingintahuan tadi, ya, yang keempat. Ilmuwan adalah individu yang ingin tahu, ya. Jadi ilmuwan itu melihat sesuatu di dunia. Misalnya bintang di langit, lalu seekor serangga, seorang yang bahagia. Kenapa dia bisa bahagia? Pasti ada sebabnya, ya kan? Dan ingin mengetahui penjelasan dan caranya sesuatu bisa terjadi. Itu namanya keingintahuan, ya. Lalu ilmu adalah mengajukan pertanyaan, ya, bahkan pertanyaan yang sangat besar. Dari mana asalnya bumi? Ya kan? Ada yang mengatakan dari proses Big Bang. Ya, bumi terjadi karena terjadinya suatu yang pecah gitu, ya, hancuran sesuatu. Lalu kalau secara Kristiani, ya, bumi itu terjadi karena diciptakan oleh Tuhan, ya. Bumi itu adalah karya keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus, ya. Jadi kita sebagai mahasiswa pendidikan agama Kristen, ya, kita harus bisa menjelaskan itu secara rohani. Bagaimana terjadinya bumi, bukan karena proses Big Bang. Orang Kristen harus bisa menjelaskan, ya, yang apalagi yang memiliki ilmu pengetahuan, ya, secara rohani, ya, dia harus bisa menjelaskan bagaimana karya keselamatan Tuhan itu menciptakan langit dan bumi, ya kan? Nah, itulah yang dikatakan tadi proses daripada ilmu pengetahuan, ya.
atau pendekatan ilmiah yang paling sering dilakukan ada 4 sikap, ya, yaitu berpikir secara kritis, skeptisisme, objektivitas, dan kuriositas atau keingintahuan. Nah, ini adalah semuanya adalah merupakan rangkuman daripada pelajaran yang sudah kita pelajarin. Dengan kita menguasai materi ini, ya, semua pelajaran yang telah kita pelajarin itu pasti akan bisa bermanfaat bagi orang lain. Ya, mudah-mudahan materi yang sudah kita pelajarin selama 1 semester ini, ya, bermanfaat buat kalian. Kalian menjadi seorang pengajar yang handal, ya, mempunyai pengetahuan yang semakin hari semakin berkembang, ya, dan harus mau mengikuti perkembangan zaman, ya, harus kreatif, ya. Zaman sekarang yang dituntut adalah kreativitas, ya. Orang pintar banyak, tapi orang jujur itu sedikit, orang berintegritas itu sedikit. Makanya diharapkan, ya, kalian nanti setelah menyelesaikan pembelajaran ini, ya, kalian itu mempunyai karakter, ya, berintegritas, mempunyai sikap, ya, sikap humility atau kerendahan hati, mempunyai sikap responsibility, bertanggung jawab, be humble, ya, harus rendah hati, ya. Itulah yang saya harapkan selama kalian mengikuti pembelajaran psikologi perkembangan ini selama 1 semester, ya. Jadilah pengajar-pengajar yang mempunyai kompetensi, ya. Jadi seorang pendidik nanti, ya, kalian harus bisa mempunyai kompetensi apa saja itu? Pedagogi, kepribadian, profesional, dan sosial. Itu harus kalian miliki, ya. Nah, untuk khusus pembelajaran psikologi perkembangan ini, itu 4 hal itu yang harus kalian kembangkan, yaitu berpikir kritis, skeptisisme, objektivitas, dan kuriositas atau keingintahuan. Nah, baiklah, saya mengucapkan selamat belajar, selamat mempersiapkan diri untuk mengikuti PAT atau UAS yang akan dilaksanakan minggu depan. Dan sebelum itu saya mohon kalian memberikan kesan dan pesan melalui Google Classroom. Dan materi-materi semuanya yang ada di Google Classroom silakan dibaca, dipelajarin dengan seksama, dan ketika kalian mengikuti pembelajaran ujian UAS nanti, bukan pembelajaran, itu ujian akhir atau ujian UAS, silakan kalian menjawabnya juga dengan seksama, ya. Gunakan akal budi, ya. Jangan lagi menjawab seperti anak-anak SD atau anak SMP, ya. Anak SMA saja mereka sudah bisa mengembangkannya. Mereka menggunakan seperti yang saya ajarkan, mereka menggunakan metode adik simbah, ya. Kalau kalian bisa mengembangkan adik simbah itu, apa, di mana, kemana, kapan, siapa, ya, bagaimana, ya, untuk menjelaskan suatu poinnya, pertanyaan yang perlu dikembangkan, cukup kalian menggunakan metode adik simbah itu, ya. Sedikit banyak kalian sudah bisa mendapatkan cerita pendek, ya, kalian bisa menjelaskannya. Diharapkan nantinya kalian pun di dalam memberikan pengajaran di kelas-kelas, kalau kalian nanti menjadi seorang guru, diharapkan kalian harus bisa mengajarinya dengan baik dan benar, jadi guru-guru yang handal, ya. Terima kasih. Mohon
Maaf kalau ada kesalahan. Mudah-mudahan pembelajaran yang kita terima, proses belajar dan mengajar selama ini bisa menjadi berkat bagi kita dan bagi orang lain. Ya, selamat menjalankan tugas-tugas ke depannya. Kalian sudah mau memasuki semester yang baru, mata pelajaran yang baru. Mudah-mudahan semakin bertambah pintar, semakin diperlengkapi ya. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di mata pelajaran yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.